Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anto Sugiarto. Halo, saya Rizky Rahimutami. Halo, nama saya Amelia Agustin. Hai, nama saya Wina binti Kasari. Perkenalkan, nama saya Rosi Wahyuni. Halo, perkenalkan nama saya Indika Aprilia. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang pengaruh iptek terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kita akan bahas pertama yaitu adalah hakikat dari iptek. Iptek merupakan akronim dari Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ilmu adalah pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala tertentu di bidang pengetahuan itu. Sedangkan pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui. Adapun teknologi adalah metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis. Dengan demikian, ilmu pengetahuan dan teknologi dapat diartikan sebagai pengetahuan tentang suatu bidang yang tersusun secara bersistem tentang kepandaian manusia yang dapat diterapkan untuk menunjang dan memberi kenyamanan bagi kehidupan manusia. Selanjutnya kita akan membahas ilmu pengetahuan menurut Horton dan Chester. Ilmu pengetahuan merupakan upaya pencarian pengetahuan yang dapat diuji berdasarkan prinsip-prinsip dan prosedur tertentu dengan menggunakan metode yang bertahap dan sistematis. Berikut merupakan aliran yang membentuk pengetahuan manusia. Aliran yang pertama yaitu aliran rasionalis. Tokoh dalam aliran ini antara lain René Descartes, Baruch Spinoza, dan Gottfried Wilhelm Leibniz. Menurut aliran ini, pengetahuan terjadi semata-mata karena rasio manusia. Di dalam rasio, manusia dapat menyingkapkan hal-hal yang terjadi di alam. Aliran ini menekankan bahwa pengetahuan dibentuk bukan berdasarkan sebuah pengalaman, melainkan berdasarkan asas-asas a priori, atau pengetahuan yang telah ada sebelum bertemu dengan pengalaman dari rasio manusia. Yang kedua, aliran empiris. Aliran ini berkembang di Inggris dan tokoh dalam aliran ini antara lain John Locke dan David Hume. Berbeda dari aliran rasionalisme, aliran ini mengedepankan pengalaman atau a posteriori. Menurut aliran ini, ilmu pengetahuan yang benar harus bersumber pada pengalaman. Sebuah ilmu pengetahuan terbentuk berdasarkan observasi secara empiris atau pengalaman. Dan yang terakhir, aliran gabungan. Aliran ini merupakan gabungan dari kedua aliran yang tadi. Tokoh dari aliran ini adalah filsuf dari Jerman bernama Immanuel Kant. Kant menyatakan bahwa ilmu pengetahuan terbentuk berdasarkan gabungan dari kedua unsur aliran sebelumnya, yakni pengetahuan dan pengalaman manusia. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknologi. Apa sih teknologi itu? Teknologi dapat dipahami sebagai pengetahuan terapan. Kata teknologi berasal dari kata bahasa Inggris, yaitu technology. Kata teknologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu tekne, dan tekne berarti seni, keterampilan, atau cara yang digunakan untuk meraih sesuatu. Sedangkan logos berarti kata atau ucapan yang diungkapkan dari dalam pikiran, pepatah, dan ekspresi. Jadi, secara harfiah, teknologi berarti wacana mengenai cara memperoleh sesuatu. Saat ini, teknologi dapat berarti sesuatu yang berbeda jika mengacu pada pengertian harfiah teknologi. Jika mengacu pada pengertian harfiah teknologi, kita dapat dibawa ke dalam pemahaman bahwa politik pun dapat menjadi sarana untuk memperoleh sesuatu. Tetapi kita tidak akan menganggap politik sebagai bagian dari teknologi. Sejumlah tokoh telah mencoba untuk memberikan pemahaman terhadap teknologi, antara lain sebagai berikut.
Yang pertama ada Denis Diderot 1713 sampai 1784. Seorang filsuf Prancis menyatakan bahwa teknologi adalah alat dan sistem yang bekerja sama untuk suatu tujuan yang sama. Yang kedua ada Jacques Ellul 1913 sampai 1984 mengatakan bahwa teknologi merupakan keseluruhan metode yang secara rasional mengarah dan memiliki ciri efisiensi dari setiap bidang kegiatan manusia. Yang ketiga ada Gerard Gaynor menyatakan bahwa teknologi dapat dijelaskan dengan sejumlah pengertian. Yang pertama, teknologi adalah realisasi sumber daya menjadi suatu produk atau layanan. Kedua, teknologi termasuk pengetahuan dan sumber daya yang membantu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, teknologi adalah entitas sains dan teknik yang dapat digunakan dalam proses produksi dan desain produk, dan juga dalam eksplorasi untuk mendapatkan pengetahuan baru. Perkembangan teknologi sebelum abad ke-20. Perkembangan teknologi dunia sebelum abad ke-20 antara lain sebagai berikut. Yang pertama, sistem pertanian di Mesopotamia. Belasan ribu tahun lalu, warga Mesopotamia mulai mengembangkan sistem pertanian. Hal ini menandai berakhirnya era masyarakat yang berburu dan meramu. Berkat sistem pertanian, pangan dapat disimpan dalam waktu lebih lama dan jumlah lebih banyak. Produksi pangan yang membaik menjadi salah satu faktor peningkatan pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk yang semakin besar turut memicu perkembangan teknologi dan budaya. Yang kedua, mesin cetak Gutenberg. Johannes Gutenberg mengembangkan mesin cetak sekitar tahun 1440. Berkat mesin ini, buku dapat diproduksi dalam jumlah banyak. Sebelumnya, dibutuhkan banyak orang untuk menulis ulang buku. Mesin cetak menjadi salah satu faktor berkembangnya komunitas ilmuwan yang dengan mudah dapat menyebarkan hasil penemuan mereka melalui jurnal ilmiah. Hal ini menjadi salah satu penyebab berkembangnya revolusi ilmu pengetahuan. Selain itu, berkat mesin cetak, berbagai pemikiran dan ide dapat meluas melintasi batas negara. Yang ketiga, revolusi industri. Revolusi industri merupakan perubahan radikal atau revolusi dalam sistem produksi barang dan jasa atau industri. Revolusi industri terjadi di Inggris sekitar abad ke-18. Perkembangan teknologi pertanian membuat produksi pertanian dihasilkan dengan jumlah orang atau pekerja yang lebih sedikit. Perkembangan teknologi mesin, seperti mesin uap, meningkatkan produktivitas pekerja. Perkembangan teknologi transportasi membuat perpindahan orang dan barang menjadi lebih cepat. Selain itu, perkembangan perdagangan dunia membuat hasil produksi dapat dijual ke berbagai tempat. B. Perkembangan teknologi pada abad ke-20 dan setelahnya. Memasuki ke abad 20, teknologi makin berkembang, berbagai inovasi pun muncul. Di sini ada contohnya, yang pertama ada transistor. Transistor adalah salah satu alat yang melahirkan era digital, seperti komputer pribadi, pemutar DVD, mesin fax, dan perangkat lain yang tak terhitung jumlahnya. Terus di sini yang kedua ada serat optik. Serat optik adalah salah satu teknologi penting pada abad ke-20. Serat optik adalah penghantar sinyal atau data elektronik yang baik sehingga menjadi sarana telekomunikasi yang handal. Yang ketiga ada komputer. Generasi pertama komputer antara lain adalah Electronic Numeral Integrator and Computer yang dibuat pada tahun 1946 dengan bobot 30 ton.
Generasi kedua komputer menggunakan transistor bukan tabung vakum. Tahun 1951 komputer komersil pertama hadir. Nah, lanjut di sini kita ada internet. Internet adalah revolusi teknologi internet berasal dari ide sederhana, yaitu berbagai komputer dan perangkat elektronik harus dapat berkomunikasi dan berbagai informasi satu sama lain. Revolusi teknologi yang dipicu oleh internet merupakan revolusi global. Melalui internet, informasi dunia dapat dengan mudah diraih, bahkan oleh penduduk di wilayah terpencil yang memiliki akses internet. 3. Iptek di Indonesia. Perkembangan teknologi sebelum abad ke-20, iptek di Indonesia cenderung berkembang sesuai dengan kebutuhan sehari-hari. Dari pertanian, nenek moyang Indonesia menciptakan sistem terasering yang baik sehingga irigasi di sawah dapat berjalan dengan lancar. Sistem terasering ini diperkirakan telah hadir sejak abad ke-11. Saat ini, contoh sistem terasering yang baik terdapat di Bali. Pertanian di Bali menggunakan sistem yang disebut subak. Kata subak pertama kali dilihat pada prasasti Pandak Bandung yang diperkirakan berangka tahun 1072 Masehi. Subak merupakan sistem irigasi yang penting di Bali. Melalui subak, pembagian air dapat dilakukan secara adil dan merata terhadap masyarakat. Pada bidang kelautan, kita mengenal nenek moyang kita yang mampu membangun perahu layar. Kita dapat melihat kemajuan teknologi pelayaran ini pada perahu pinisi dari Sulawesi Selatan. Catatan mengenai perahu pinisi telah ada pada naskah abad ke-14 dari Sulawesi. Perahu pinisi dapat berlayar mengarungi lautan luas. Untuk membuktikan klaim tersebut, pada tahun 1986 dilakukan pelayaran menggunakan perahu pinisi dari Indonesia ke kota Vancouver di Kanada. Pelayaran yang memakan waktu lebih dari 2 bulan tersebut membuktikan perahu pinisi mampu melintasi lautan luas. Pada bidang busana, rakyat Indonesia mengenal teknologi membatik serta menenun yang kemudian menjadi ciri khas dari negara Indonesia. Teknologi membatik diperkirakan telah ada di Indonesia pada abad ke-12. B. Perkembangan teknologi pada abad ke-20 dan setelahnya. Iptek di Indonesia dipengaruhi oleh warisan yang ditinggalkan pada zaman kolonial Belanda. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia sudah ada sejak masa kolonial. Sejumlah lembaga iptek didirikan saat itu, antara lain Batavias Genootschap van Kunsten en Wetenschappen atau disebut juga BGKW, atau Royal Batavian Society of Arts and Science dan Lembaga Biologi Molekuler Eijkman. Setelah Indonesia merdeka, BGKW menjadi museum nasional. Beberapa sekolah di Indonesia mengadopsi pendidikan zaman kolonial. Kemudian muncullah beberapa sekolah tinggi tertentu seperti Ted Ruse Hoge School atau sekarang disebut juga ITB, Lanbow Hoge School atau sekarang disebut juga IPB, dan sekolah-sekolah lainnya. Pada tanggal 23 Agustus 1967, pemerintah mendirikan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau disebut juga LIPI. Pemerintah kemudian mendirikan lembaga-lembaga untuk lebih mengembangkan iptek secara spesifik sesuai dengan bidang masing-masing. Lembaga-lembaga tersebut antara lain sebagai berikut. 1. Lembaga Fisika Nasional atau disebut juga LEN. 2. Badan Tenaga Nuklir Nasional atau disebut juga BATAN. 3. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau disebut juga LAPAN. 4. Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional atau disebut juga Bakorsurtanal. 5. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi atau disebut juga BPPT. 6. Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi atau disebut juga Puspitek. 7. Lembaga Biologi Nasional atau disebut juga
LBN. 8. Lembaga Geologi dan Perkembangan Nasional atau disebut juga LGPN. 9. Lembaga Metalurgi Nasional atau disebut juga LMN. 10. Lembaga Oseanologi Nasional atau disebut juga LON.